Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani Aura Salim dari kelompok 2 dan teman saya Nungki Niagara dan Reni Sucirahayu. Di sini kami akan menjelaskan strategi menciptakan ruang kelas berkarakter, yaitu tentang disiplin moral, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis dan keteladanan guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Nungki. Strategi menciptakan kelas berkarakter. Untuk membuat peserta didik merasa nyaman di kelas bukanlah hal yang mudah. Apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter ini merupakan kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh para pendidik. Diperlukan strategi-strategi khusus untuk menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Berikut cara menciptakan kelas berkarakter. 1. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diartikan sebagai classroom management. Itu berarti istilah pengelolaan dikenal identik dengan manajemen. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengelola kelas antara lain: 1. Mengatur tempat duduk peserta didik. 2. Menghidupkan kelas. 3. Mengatur situasi kelas secara teratur dan tertib. 4. Mengecek kehadiran peserta didik. 5. Mengatur tata cara berbicara dan tanya jawab. 6. Memberikan tugas kepada peserta didik secara tertib dan disiplin. 7. Mengatur pendistribusian dan alat bahan pembelajaran. 8. Mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik, memeriksa, meneliti, dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Yang perlu diperhatikan dalam menciptakan pendidikan yang berkarakter di kelas adalah lingkungan yang kondusif akademik, baik secara fisik maupun non-fisik. Lingkungan yang aman, nyaman, dan dapat membuat peserta didik merasa senang. Cara menciptakan lingkungan yang kondusif antara lain: 1. Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam tugas pembelajaran. 2. Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. 3. Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, aman bagi perkembangan seluruh peserta didik. 4. Menciptakan kerjasama dan saling menghargai baik antara peserta didik maupun peserta didik dengan guru. 5. Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. 6. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dengan peserta didik dan juga guru dengan peserta didik. Wujudkan guru yang dapat ditiru. Guru adalah sosok yang dapat ditiru karena guru merupakan faktor yang sangat penting bagi peserta didik. Pengaruhnya sangat besar dan juga menghasilkan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator setidaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat, keyakinan, atau kurang terbuka. 2. Dapat mendengarkan peserta didik terutama tentang aspirasi dan juga perasaannya. 3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan juga kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. 4. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik. 5. Dapat menerima feedback, baik yang positif maupun yang negatif. 6. Memberikan toleransi terhadap kesalahan peserta didik selama proses pembelajaran. 7. Menghargai prestasi peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh guru baru saat pertama kali mengajar di kelas. 1. Bersikap tenang dan juga percaya diri. 2. Tidak menunjukkan rasa cemas. 3. Memperkenalkan diri. 4. Melaksanakan pembelajaran dengan tertib, lancar, dan juga disiplin. 5. Bertindak disiplin baik terhadap siswa maupun dengan sesama guru. Tumbuhkan disiplin peserta didik. Disiplin diri peserta didik bertujuan untuk membantu menemukan diri serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan bagi peserta didik saat pembelajaran. Berikut merupakan strategi untuk mendisiplinkan peserta didik. 1. Konsep diri. 2. Keterampilan berkomunikasi. 3. Konsekuensi logis dan juga alami. 4. Klarifikasi nilai. 5. Analisis transaksional. 6. Terapi realistis. 7. Disiplin yang
terintegrasi, 8 modifikasi perilaku, 9 tantangan dan juga kedisiplinan. Menciptakan disiplin moral. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beraneka ragam, budaya, bahasa, suku. Terlebih lagi, bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang beradab dan mempunyai moral yang baik terhadap sesama. Namun semakin tahun, moral bangsa Indonesia semakin luntur. Dan bisa saja lama-kelamaan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang tidak memiliki moral. Moral merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu, baik moral yang baik maupun moral yang buruk. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan juga adat. Perilaku sikap moral mempunyai arti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Sementara pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Dalam pengertian tata tertib disiplin ada 2 kata kunci utama, yaitu taat atau patuh dan juga aturan atau tata tertib. Hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin tumbuh dari sikap patuh dari diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah diciptakan. Terdapat banyak disiplin, diantaranya 1. Disiplin belajar. Disiplin belajar sebenarnya suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan dirinya. Disiplin belajar berfungsi untuk pengendali diri yang berada pada diri orang tersebut, sehingga belajar akan penuh kesadaran tanpa paksaan dan penuh bersyukur. 2. Disiplin terhadap penggunaan waktu. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh peserta khususnya adalah banyak peserta yang mengeluh karena kekurangan waktu untuk waktu belajar, tapi mereka sebenarnya kurang memiliki kedisiplinan dalam pembelajaran. Waktu secara efisien mereka sia-siakan sehingga waktu tersebut dirasa kurang cukup. 3. Disiplin terhadap tugas. Kita harus terbiasa membiasakan diri untuk mengerjakan tugas-tugas secara tepat waktu. Apabila kita mengerjakan tugas tepat waktu, dalam belajar kita juga tidak akan merasa kesulitan, serta dapat dengan mudah mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan oleh guru. 4. Disiplin terhadap tata tertib. Dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan, karena jika suatu lembaga tidak memiliki tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Disiplin juga membawa banyak manfaat. Manfaat disiplin antara lain: 1. Menumbuhkan kepekaan. 2. Menumbuhkan kepedulian. 3. Mengajarkan keteraturan. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri. 5. Menumbuhkan kemandirian. 6. Menumbuhkan keakraban. 7. Membantu peserta kursus yang sulit. 8. Menumbuhkan kepatuhan. Oke, selanjutnya di sini cara menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Guru berperan penting dalam kegiatan ini karena guru sebagai teladan untuk peserta didiknya. Guru bisa memberikan contoh kepada peserta didiknya tentang sikap toleransi dan dipacu untuk lebih aktif dan kreatif. Salah satu contoh adalah ketika ada seorang siswa yang memberikan pendapat, guru wajib memberikan apresiasi terhadapnya dan memujinya, sehingga teman-teman lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu saling menghargai dan memberikan penghargaan bagi sesamanya. Lingkungan di sini juga berperan penting dalam pembelajaran, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Arti dari kondusif di sini adalah memberikan kenyamanan untuk kegiatan belajar mengajar. Contoh dari lingkungan yang kondusif adalah menciptakan lingkungan yang menggembirakan, menyenangkan, aman, dan tertib di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah cara menjadi guru yang teladan. Guru yang hebat adalah guru yang memiliki karakter yang unggul dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan oleh guru-guru yang berkarakter pula.
Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik sehingga siswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya yaitu memberikan keteladanan tentang sifat, sikap, dan tingkah laku atau kebiasaan yang dapat ditiru atau dicontoh. Karakter juga tidak jauh dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Mengingat keteladanan guru sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter peserta didik, maka seorang pendidik harus mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Kesimpulan, pendidikan karakter merupakan proses panjang yang hasil akhirnya dipengaruhi oleh kepemimpinan guru, motivasi siswa, serta pengembangan model kelas yang berkarakter. Pengembangan kelas berkarakter bukanlah hal yang sederhana. Namun, dengan menciptakan strategi pembelajaran yang sehat secara emosional, penataan ruang kelas, serta penekanan pada aspek tindakan atau action, pengembangan kelas yang berkarakter dapat terwujud dengan lancar dan pada akhirnya berhasil menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan juga beriman, serta bertakwa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.